video Dedi Aksana lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TDR, Time Delay Relay. Di sini TDR yang saya akan jelaskan itu adalah TDR merek Omron seri H3CR. Ya. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mode di dalam TDR ini. Masing-masing mode memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita akan demonstrasikan bagaimana sih kerja mode-mode yang ada di timer Omron ini melalui trainer instalasi motor listrik yang ada di sini, ya. Nanti timer TDR ini akan kita simulasikan di sini, ya. Nanti akan kita rangkai. Karena TDR ini menggunakan listrik satu fasa, jadi kita aktifkan hanya satu fasa yang ada di trainer ini, yaitu fasa S. Nanti kita akan aktifkan trainer ini menggunakan satu fasa, yaitu fasa S di trainer 3 fasa ini, ya. Oke, sebelumnya kita akan pelajari dulu bagaimana cara setting timer TDR ini, merek Omron seri H3CR. Oke teman-teman, ini adalah tampilan fisik dari TDR, Time Delay Relay, merek Omron, seri H3CR. Ini adalah tampilan dari TDR, tampilan nanti untuk setting TDR ini. Nah, di sini ada adjustable screw untuk mengatur mode dari timer ini. Kemudian di sini adjustable screw untuk mengatur satuan waktu yang ada di sini. Ada satuannya second, ada 10 second, ada menit, ada 10 menit, ada jam HRS atau hour, kemudian ada 10 jam. Kemudian di sini ada settingan ring waktu yang nanti bisa kalian pilih dengan memutar knob kaca yang ada di sini, ya. Jadi ketika kalian putar, maka jarum yang orange ini akan bergerak sesuai dengan waktu yang ingin kalian setting, ya. Di sini angka-angka yang di sini bisa dirubah. Yang awalnya ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, kelipatan 2 ini bisa dirubah ring waktunya dengan memutar adjustable screw yang ada di sini. Oke. Kemudian di sini juga ada 2 lampu indikator. Nanti ketika timer ini diberi tegangan, maka lampu power akan menyala. Setelah timer ini bekerja atau mengirimkan output nanti ke kontak, maka lampu output akan menyala. Jadi ketika timer ini sudah selesai menghitung sesuai dengan settingan yang di sini, maka timer ini akan mengirim output ke kontak dengan ditandai dengan lampu out ini menyala nanti ketika sudah mengirim output ke kontaknya. Oke. Ini adalah settingan atau display setting dari TDR-nya. Kemudian di sini adalah gambar dari terminal timer TDR Omron H3CR. Di sini ada 8 terminal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sebenarnya gambar terminal yang ada di bawahnya, terminal kaki yang ada di sini. Mulai menghitungnya itu dari sini. Ini terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 terminal yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Terminal 2 dan terminal 7 itu merupakan terminal source atau nanti terminal yang diberi tegangan 220 volt. Ya. Di sini ada nameplate tegangan yang diizinkan untuk masuk di source. Jika tegangannya itu adalah tegangan AC atau tegangan alternating current, maka tegangan yang diizinkan masuk di terminal 2 dan 7 itu adalah
tegangan 100 sampai 240 volt AC dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Kemudian kalau kalian ingin memasukkan tegangan DC ke dalam source, maka batasan arusnya adalah batasan tegangannya adalah 100 sampai 125 volt DC direct current, ya. Kemudian ampere yang diizinkan untuk masuk ke dalam kontak-kontaknya ini adalah 5 ampere, ya, 5 ampere. 5 ampere baik itu pada tegangan AC maupun tegangan DC. Sedangkan tegangan yang diizinkan untuk masuk kontak ini adalah tegangan 250 volt AC untuk kontak yang ini 3, 4, 5, 6, 1 dan 8. Kemudian kalau DC-nya itu adalah 30 volt DC yang diizinkan untuk masuk ke kontak 3, 4, 5, 6, 1 dan 8. Oke teman-teman, balik lagi ke trainernya, ya. Tadi kita sudah jelaskan ada beberapa settingan yang bisa kita atur di dalam timer TDR ini, ya. Mulai dari modenya, kemudian display waktunya, kemudian satuan waktunya itu bisa diatur di dalam timer TDR ini. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang kontak-kontak di TDR ini, ya. Di TDR ini ada 8 kontak seperti saya sudah jelaskan tadi. Ada kontak 7 dan 2 yang dimaksudkan kontak 7 dan 2 ini adalah kontak untuk memasukkan tegangan source. Kemudian terminal 1, 3 dan 4 itu adalah terminal NO dan NC. 1 dan 3 itu adalah terminal NO. 1 dan 4 itu adalah terminal NC, normally open dan normally close. Jadi normally open itu pada saat keadaan normal ini dia terbuka. 1 dan 3 itu adalah kontak terbuka atau sering disebut dengan kontak NO. Kemudian kontak 1 dan 4 itu adalah kontak yang tertutup atau nyambung. Pada saat keadaan normal ini dia nyambung, ya, yang sering disebut dengan kontak NC, normally close. Kemudian di sebelahnya yang ini itu sama sebenarnya fungsinya dengan kontak yang ini, namun notasinya yang berbeda. Yang tadi di bawah ini adalah notasi 1, kemudian yang di sini adalah notasi 8. Jadi untuk kontak yang ini tegangan input yang masuk ke kontaknya itu nanti adalah nomor 8, ya. Kemudian kontak NO-nya itu adalah 8 dan 6. Kontak NC-nya 8 dan 5. Ya. Seperti itu. Oke, nanti lebih jelasnya kita demokan aja untuk lebih kalian bisa cepat memahami. Kita demokan saja melalui trainer ini. Kita akan pasang kabel-kabel jumper yang nantinya membuktikan bahwa masing-masing mode yang ada di timer ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Oke, kita akan demokan sekarang. Untuk mendemokan trainer ini, kita hidupkan dulu MCB utamanya. Oke, setelah dihidupkan MCB utama, ini kita akan hidupkan timernya dengan menekan tombol PB on ini, ya. Jadi ketika saya tekan tombol ini, maka lampu power akan secara otomatis menyala. Menyalanya lampu power di sini menandakan bahwa timer ini sudah bekerja. Menghitung 10 detik. Setelah 10 detik selesai menghitung, dia akan mengeluarkan output ke kontaknya. Setelah timer ini mengeluarkan output ke kontaknya, maka lampu akan menyala. Ya. Itu untuk mode on delay. Mode on delay itu adalah mode hidupnya dia delay, ya. Jadi ketika tombol on ini ditekan, dia nggak langsung hidup. Jadi dia menunggu selesai menghitung, baru dia hidup lampunya yang di sini. Oke, kita akan coba. Kita tekan.
Oke, lampu powernya sudah mulai menghitung. Setelah selesai menghitung 10 detik, maka keluar output. Outputnya akan mengirim tegangan ke lampu. Seperti itu. Itu adalah mode on delay. Jadi hidupnya dia menunggu selesai hitungan dari timernya. Ketika sudah mengirim output, lampu ini menyala, maka lampu di sini juga menyala. Lampu power berhenti kedip. Power berhenti kedip berarti dia sudah selesai menghitung 10 detik. Seperti itu. Itu adalah mode on delay. Oke, tadi itu adalah penjelasan tentang mode A. Mode A itu adalah mode on delay. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan tentang mode E. Mode E itu adalah mode off delay. Untuk rangkaiannya itu masih sama seperti yang tadi, jadi nggak saya ulang lagi untuk rangkaiannya. Cuma kita hanya ingin merubah modenya saja. Mode E dengan rangkaian yang sama, dengan mode yang berbeda, itu akan menghasilkan kendali yang berbeda, ya. Oke, kita akan setting sekarang modenya dulu. Yang tadi mode A kita ubah ke mode E. Caranya sama seperti tadi, memutar ini. Nah, cari tulisan E yang ada di sini. Nanti dia akan berubah ke E. Oke, mode E itu adalah mode off delay. Ketika saya tekan tombol PD on-nya, maka lampu ini akan secara otomatis langsung hidup, ya, langsung menyala. Jadi ketika ini ditekan, lampunya langsung menyala. Ini timernya akan menghitung. Setelah selesai menghitung, maka dia akan mengirim output. Setelah dia mengirim output, lampunya akan mati. Itu adalah mode off delay. Dia on dulu lampunya, menyala dulu lampunya, baru setelah beberapa detik sesuai dengan settingan timernya dia akan mati. Oke, kita demokan sekarang. Saya akan tekan. LCD-nya. Saya akan tekan. Oke, lampunya langsung menyala. Dia mulai menghitung. Oke. Lampunya mati setelah beberapa detik. Jadi di sini outnya mati. Jadi ketika saya tekan tombol ini, maka timernya langsung hidup, mengirim tegangan ke lampu. Setelah selesai 10 detik menghitung, outnya mati, lampunya mati juga. Oke, saya demokan sekali lagi. Saya tekan, langsung menyala, outputnya langsung menyala. Berarti dia udah ngirim ke bagian kontaknya. Kemudian selesai menghitung dia mati. Itu adalah mode off delay, ya. Dia on dulu, setelah selesai menghitung baru dia mati timer. Itu mode off delay. Oke, itu tadi adalah settingan mode E, mode off delay. Kemudian ada lagi mode B2. Nah, mode B2 itu adalah mode on off delay. Jadi ketika tombol ini saya tekan, maka lampunya akan menyala. Kemudian setelah 10 detik dia akan mati. Kemudian 10 detik lagi dia menyala lagi. 10 detik kemudian dia mati lagi. Ya. Jadi hidup dulu, setelah itu mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi. Kita akan langsung demokan. Kita ubah dulu settingannya ke B2. Oke, B2. Kita hidupkan MCB, kita tekan tombol. Oke, dia hidup dulu. Setelah 10 detik dia akan mati. Oke, 10 detik kemudian tanpa saya menekan tombolnya dia akan hidup lagi. Oke. Jadi mode B2 itu adalah mode on off delay. On dulu, kemudian off setelah 10 detik, kemudian 10 detiknya lagi dia on lagi. 10 detiknya lagi dia off lagi. Seperti itu. Oke. Kemudian lawannya B2 itu ada mode B lagi. Ya, kita akan setting mode B. Mode B itu adalah mode off on delay. Jadi dia off dulu lampunya pada saat saya tekan tombol PD on-nya. Kemudian setelah 10 detik dia akan on.
10 detik lagi dia akan off lagi, kemudian 10 detiknya dia on lagi. Oke, kita akan demokan. Kita ubah dulu modenya ke mode B. Oke, dia mati dulu, dia off dulu. Setelah 10 detik dia akan on. Oke, 10 detik lagi dia akan off lagi. Oke, jadi dapat dijelaskan perbedaan dari B2 dan B. Kalau B2 dia on off delay. Kalau mode B dia off on delay. Ya. Oke. Ada mode lagi satu, mode J, yaitu mode interval. Mode interval itu dia menghitung dulu. Setelah selesai menghitung, dia hidup lampunya dan beberapa detik lagi dia mati. Seperti itu aja. Dia cuma hidup sekali sesaat, sesuai dengan settingan timernya. Misalnya kita setting timernya 10 detik. Ketika saya tekan tombol ini, tombol PB on nya, maka timernya menghitung dulu, lampunya masih mati. Setelah 10 detik kemudian dia hidup sebentar, kemudian mati lagi. Itu cuma terjadi hanya sekali. Jadi intervalnya 10 detik ngedim, 10 detik ngeblit, gitu dia. Oke, kita demokan biar lebih paham. Kita ubah dulu ke mode J. Oke, ini adalah mode J. Kita hidupkan MCB. Kita settingan masih di 10 detik. Jadi ketika saya tekan tombolnya, oke, lampunya masih mati. Setelah selesai menghitung dia akan hidup sebentar, kemudian mati lagi. Oke, itu adalah mode J. Dia akan terus mati. Oke, sekian video dari saya mengenai Time Delay Relay TDR merek Omron seri H3CR. Tadi sudah dijelaskan beberapa mode-mode yang ada di timer Omron H3CR. Nah, silakan like, comment, and subscribe videonya jika kalian suka dengan videonya. Kemudian untuk siswa saya kelas 11 TL dan TP, silakan simak videonya. Cermati bagaimana sistem kerja timer time delay relay dan cek e-learning SMK 1 Denpasar. Di sana sudah saya siapkan materi dan link untuk materi TDR. Silakan disimak untuk proses pembelajaran daring yang dilaksanakan sekarang karena kita dalam kondisi COVID-19 ya. Jadi kita walaupun di rumah aja kita bisa belajar yang namanya sistem kendali yang menggunakan TDR ya.